Keluar dari rumahku, wanita penyakitan. Teriakan suamiku terdengar mengerikan di tengah hujan deras. Pipiku panas bekas tamparannya. Aku tersungkur di aspal basah, kedinginan dan hancur. Namun, seorang nenek tua tiba-tiba muncul dari kegelapan, memberiku kertas lusuh. Ikuti aku. Aku tahu rahasia suamimu. Nyawamu dalam bahaya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Maya. Dulu, namaku sering disebut-sebut dalam majalah bisnis sebagai salah satu manajer pemasaran termuda dan paling berbakat di kota ini. Dulu, akulah yang membayar uang muka rumah mewah bernuansa minimalis yang kini aku tinggali. Dulu, akulah yang membelikan mobil pertama untuk suamiku, Rian, agar dia tidak perlu berdesakan di kereta saat berangkat kerja. Tapi itu dulu, sebelum sistem kekebalan tubuhku sendiri memutuskan untuk menyerangku. Sebelum vonis autoimun itu merenggut energiku, kecantikanku, dan pada akhirnya, harga diriku. Sekarang, aku hanyalah hantu di rumahku sendiri. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah gorden kamar tidur utama yang mewah. Namun, bagiku, cahaya itu tidak membawa kehangatan, melainkan rasa sakit. Sendi-sendiku terasa kaku, seolah-olah ada paku berkarat yang ditancapkan di setiap engsel lutut dan sikuku. Dengan susah payah, aku mencoba bangun dari tempat tidur. Napasku berat, setiap tarikan udara terasa seperti usaha yang melelahkan. Masih tidur? Suara itu terdengar dingin, tajam, dan tanpa sedikit pun nada kasih sayang. Aku menoleh ke arah pintu. Rian berdiri di sana, sudah rapi dengan setelan jas mahalnya, jas yang kubelikan tahun lalu saat bonus akhir tahunku cair, tepat sebelum aku jatuh sakit parah. Dia menatapku bukan sebagai istrinya, melainkan sebagai kotoran yang menempel di sepatunya. Aku mau bangun, Mas. Badanku sakit sekali hari ini, jawabku lirih, mencoba meraih gelas air di nakas dengan tangan yang gemetar. Rian mendengus kasar. Dia melangkah masuk, menyambar jam tangannya di meja rias tanpa menawarkanku bantuan. Alasan terus. Kau itu cuma malas, Maya. Orang sakit itu istirahat biar sembuh, bukan malah tambah parah setiap hari. Kau sengaja, kan? Biar bisa ongkang-ongkang kaki di rumah sementara aku banting tulang. Air mataku mendesak keluar, tapi aku tahanku sekuat tenaga. Menangis di depan Rian hanya akan menambah bahan ejekannya. Mas, aku butuh obatku. Stoknya habis kemarin. Dokter bilang aku tidak boleh putus minum obat pereda nyeri dan supresan itu. Rian berbalik, menatapku dengan tatapan yang membuat darahku membeku. Obat lagi, obat lagi. Kau tahu berapa harga obat-obatanmu itu? Jutaan? Kau pikir aku mencetak uang di kantor? Gaji bulan ini sudah habis buat bayar listrik, air, dan cicilan rumah yang kau pilih ini. Tapi Mas, itu uangku juga. Tabungan kita? Tabunganmu sudah habis, potong Rian membentak. Sejak kau sakit-sakitan setahun ini, kau cuma jadi parasit. Sadar diri sedikit, Maya. Kata parasit, itu menancap tepat di ulu hatiku. Aku, yang dulu bekerja 14 jam sehari demi membangun rumah tangga ini, kini disebut parasit. Rian keluar kamar, membanting pintu dengan keras hingga bingkai foto pernikahan kami di dinding bergetar miring. Aku memaksakan diri turun ke lantai bawah sejam kemudian. Rumah ini besar, terlalu besar untuk dirawat sendirian, tapi Rian sudah memecat asisten rumah tangga kami bulan lalu dengan alasan penghematan. Jadi, dengan tubuh yang ringkih, aku harus menyeret kaki menyapu lantai dan menyiapkan sarapan seadanya. Siang harinya, Rian pulang untuk makan siang. Itu tidak biasa. Namun, yang lebih mengejutkan, dia tidak sendiri. Seorang wanita muda dengan rok di atas lutut dan kemeja ketat mengekor di belakangnya. Wanita itu cantik, segar, dan sehat. Segala hal yang tidak lagi kumiliki. Ini Siska, rekan kerja baru di divisi pemasaran, kata Rian datar saat melihatku terpaku di ruang tamu dengan daster lusuh. Dia butuh file yang tertinggal di laptopku. Siska, ini Maya. Dia tidak menyebutku, istriku. Hanya, Maya.
Siska menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan senyum yang sulit diartikan. Ada rasa jijik yang tersamar di matanya. Oh, ini Bu Maya yang sering Pak Rian ceritakan? Wah, ternyata kondisinya memang memprihatinkan ya, Pak. Rian tertawa kecil. Tawa yang dulu sangat kusukai, kini terdengar seperti pisau yang mengiris telinga. Ya begitulah, SIS. Namanya juga, wanita penyakitan. Bisanya cuma menghabiskan oksigen di rumah. Dadaku sesak. Dia memanggilku julukan itu lagi. Wanita penyakitan. Dan kali ini di depan orang asing. Aku meremas ujung dasterku, menunduk malu. Silakan duduk, aku buatkan minum. Cicitku. Tidak usah, sergah Rian cepat. Tanganmu gemetaran begitu, nanti malah pecah gelas mahalku. Biar Siska ambil sendiri. Siska, anggap saja rumah sendiri. Aku melihat Siska tersenyum lebar, lalu dengan santainya berjalan ke dapurku, membuka kulkas milikku, dan mengambil minuman seolah dia nyonya rumah di sini. Rian duduk di sofa, melonggarkan dasinya, dan Siska duduk di sebelahnya, terlalu dekat, terlalu rapat untuk ukuran rekan kerja. Aku mundur perlahan, kembali ke kamar dengan hati hancur. Dari lantai atas, aku bisa mendengar gelak tawa mereka. Tawa Rian yang lepas, tawa Siska yang manja. Suara itu menggema di rumah kosong ini, menegaskan betapa terasingnya aku di istanaku sendiri. Sore harinya, setelah Siska pulang, sebuah mobil truk pengantar datang. Aku mengintip dari jendela. Sebuah mobil SUV keluaran terbaru berwarna hitam mengkilap diturunkan. Mataku terbelalak. Itu mobil impian Rian yang harganya ratusan juta. Aku bergegas turun, mengabaikan rasa nyeri di lututku. Rian sedang menandatangani berkas penerimaan dengan wajah berseri-seri. Mas, ini mobil siapa? Tanyaku saat petugas pergi. Rian menatapku acuh tak acuh sambil mengelus kap mobil barunya. Mobilku lah. Masa mobil tetangga? Tapi, tadi pagi Mas bilang uang kita habis? Mas bilang tidak ada uang untuk beli obatku yang harganya 1 juta? Tapi Mas beli mobil ini? Suaraku bergetar karena amarah dan ketidakpercayaan. Rian menatapku tajam, wajahnya berubah merah padam. Dia melangkah mendekat, mengintimidasi. Dengar ya, wanita penyakitan. Aku butuh mobil ini untuk citraku di depan klien. Kalau aku sukses, kau juga yang makan. Jangan egois. Obatmu itu tidak penting. Toh diminum atau tidak, kau tetap saja seperti mayat hidup. Aku sakit karena bekerja keras untuk kita, Mas. Dan sekarang kau lebih memilih benda mati daripada nyawa istrimu, jeritku histeris. Berisik. Rian mendorong bahuku pelan, tapi bagi tubuhku yang lemah, itu cukup membuatku terhuyung dan menabrak tembok. Masuk ke dalam. Jangan bikin malu aku di depan tetangga dengan wajah pucatmu itu. Aku merosot di lantai teras, menatap mobil mengkilap itu dan suamiku yang tersenyum bangga. Sementara rasa sakit di tubuhku semakin menjadi-jadi tanpa obat. Hari itu aku sadar, bukan penyakit ini yang membunuhku perlahan, tapi suamiku sendiri. 3 hari berlalu sejak kejadian mobil baru itu. Kondisiku semakin menurun. Tanpa obat supresan, sistem imun tubuhku mengamuk, menyerang organ-organku sendiri. Kulitku memucat, muncul ruam-ruam merah, dan aku sering demam tinggi di malam hari. Rian? Dia semakin jarang pulang. Kalaupun pulang, dia hanya akan tidur di kamar tamu, beralasan jijik tidur di sebelah wanita yang bau obat dan minyak angin. Siang itu, Rian menelepon, menyuruhku mencari berkas sertifikat tanah warisan orang tuanya yang katanya terselip di ruang kerjanya. Dengan langkah tertatih, aku masuk ke ruang kerjanya yang biasanya terlarang bagiku. Ruangan itu berbau rokok dan parfum maskulin yang menyengat. Aku membuka laci mejanya satu persatu. Tidak ada sertifikat tanah. Namun, di laci paling bawah yang terkunci, tapi kuncinya tergantung begitu saja, aku melihat sebuah amplop coklat tebal dengan logo perusahaan asuransi ternama. Firasatku tidak enak. Tanganku gemetar saat meraih amplop itu. Tertera nama tertanggung, Maya Amara. Aku membukanya perlahan. Mataku membelalak membaca isinya. Ini adalah polis asuransi jiwa baru yang dibuat 3 bulan lalu. Nilai pertanggungannya fantastis, 5 miliar rupiah. Dan di kolom ahli waris tunggal,
Tertera nama Rian Pratama, suamiku. Jantungku berdegup kencang, seakan mau melompat keluar dari rusuk. 5 miliar? Kapan aku menandatangani ini? Lalu aku melihat tanda tangan di bawahnya. Itu mirip tanda tanganku, tapi aku tahu pasti itu palsu. Tarikan garisnya terlalu kaku. Rian memalsukan tanda tanganku. Pertanyaan mengerikan mulai muncul di kepalaku. Kenapa dia membuat asuransi jiwa sebesar ini atas namaku diam-diam? Dan kenapa dia menolak membelikanku obat? Apakah dia menunggu aku mati? Suara deru mobil terdengar di halaman depan. Rian pulang lebih awal. Kepanikan melanda diriku. Aku buru-buru memasukkan kembali berkas itu ke amplop. Tapi tanganku yang lemah membuat amplop itu terjatuh dan isinya berhamburan tepat saat pintu ruang kerja terbuka lebar. Rian berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang semula datar berubah menjadi topeng kemurkaan saat melihat apa yang berserakan di lantai. "Apa yang kau lakukan?" bentaknya menggelegar. Aku mundur ketakutan, memegang dada yang sesak. "Mas, apa ini? Kenapa ada asuransi jiwa atas namaku? 5 miliar? Dan kenapa kau tidak pernah memberitahuku?" Rian melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan bantingan keras. Dia berjalan cepat ke arahku, matanya nyalang seperti binatang buas. "Kau lancang sekali mengaduk-aduk barang pribadiku. Dasar wanita tidak tahu diuntung." Jawab aku, "Mas." Aku memberanikan diri berteriak, meski suaraku parau. "Kau tidak membelikanku obat. Kau biarkan aku kesakitan, tapi kau bayar premi asuransi ini? Kau mau aku mati, kan? Kau mau uang kematianku?" "Diam." Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Rasanya panas, perih, dan berdenging. Tenaganya begitu kuat hingga tubuh ringkihku terlempar dan jatuh menghantam sudut meja kerja. Rasa asin darah memenuhi mulutku. Aku memegangi pipiku, menatapnya dengan pandangan nanar. Air mata tumpah tanpa bisa kubendung. Suami yang dulu berjanji melindungiku di altar, kini menamparku demi selembar kertas asuransi. "Kau itu cuma beban." Rian berteriak, napasnya memburu. "Lihat dirimu. Jelek, sakit-sakitan, tidak berguna. Aku sudah muak mengurusmu. Aku muak melihat wajahmu yang menyedihkan itu setiap hari di rumahku." "Rumahku juga." Bisikku lemah. "Bukan lagi." Rian mencengkeram lengan atasku, menarikku berdiri paksa. Rasa sakit menjalar di tulangku, membuatku menjerit kesakitan. "Sakit? Lepaskan, Mas. Kau mau tahu rasanya sakit? Akan kutunjukkan." Dia menyeretku keluar dari ruang kerja. Aku mencoba memberontak, mencakar tangannya dengan kuku-kukuku yang lemah, tapi tenaganya jauh di atasku. Dia menyeretku menuruni tangga seperti menyeret karung sampah. Kakiku terbentur anak tangga berkali-kali, menambah lebam di tubuhku yang sudah rapuh. "Mas, tolong. Jangan begini." Aku memohon, menangis histeris. Rian tidak peduli. Dia membuka pintu utama. Di luar, hujan turun sangat deras disertai petir yang menyambar-nyambar. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Angin dingin langsung menerpa wajahku. Rian terus menyeretku melewati teras, melewati halaman rumput yang becek, hingga sampai ke pagar depan. Dia membuka gerbang besi itu dan melempar tubuhku ke jalan aspal yang keras. Aduh! Aku mengerang saat lutut dan sikuku beradu dengan aspal kasar. Hujan langsung membasahi baju tidur tipisku dalam hitungan detik. Dinginnya menusuk hingga ke tulang sumsum. "Keluar dari rumahku, wanita penyakitan!" teriak Rian dari balik pagar. Wajahnya terlihat bengis di bawah sorot lampu jalan. "Jangan pernah kembali lagi. Mati saja kau di jalanan, biar asuransi itu cepat cair." "Mas, tolong obatku, dompetku." Aku merangkak mendekat ke pagar, mengulurkan tangan memohon belas kasihan. "Aku tidak punya siapa-siapa. Ibu sudah tiada." Rian meludah ke tanah, tepat di depan tanganku. "Bukan urusanku. Selamat tinggal, Maya." Bam! Gerbang besi itu ditutup keras dan digembok dari dalam. Aku ditinggalkan sendirian. Di tengah malam buta. Di bawah guyuran hujan badai. Tanpa alas kaki. Tanpa ponsel.
tanpa uang sepeser pun. Dan yang paling parah, tanpa obat-obatan yang menopang hidupku. Rasa dingin mulai menggerogoti kesadaranku. Tubuhku menggigil hebat bukan hanya karena hujan, tapi karena demam yang melonjak naik akibat stres dan benturan fisik. Aku melihat ke sekeliling. Kompleks perumahan ini sepi. Lampu-lampu rumah tetangga sudah padam. Tidak ada yang mendengar jeritanku di tengah gemuruh hujan ini. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku tidak sanggup menopang berat badanku lagi. Aku merangkak perlahan, inci demi inci, mencari tempat berteduh. Air mata bercampur air hujan membasahi wajahku. Hatiku hancur berkeping-keping, lebih sakit daripada tubuhku. Pria yang kucintai, pria yang kuberi segalanya, baru saja membuangku untuk mati. Aku menyeret tubuhku ke arah sebuah ruko kosong di ujung jalan, sekitar 50 meter dari rumah. Di teras ruko itu ada sedikit atap yang bisa melindungiku dari hujan langsung. Dengan sisa tenaga terakhir, aku menyandarkan punggungku ke rolling door besi yang dingin. Pandanganku mulai kabur. Napasku pendek-pendek. Apakah ini akhirnya? Pikirku. Apakah aku akan mati di sini, kedinginan dan sendirian seperti anjing jalanan? Kasihan sekali nasibmu, nak. Suara serak itu membuatku tersentak. Aku memaksakan mata untuk terbuka. Di depanku, berdiri sesosok bayangan. Seorang nenek tua dengan pakaian lusuh, membawa karung goni besar di punggungnya. Rambutnya putih berantakan, basah kuyup. Tapi matanya tajam dan waspada, tidak seperti mata orang pikun. Itu Nenek Suri. Pemulung yang sering terlihat mengais botol plastik di tempat sampah kompleks kami. Dulu, aku sering menyuruh pembantuku memberinya nasi kotak setiap Jumat. Nek? Suaraku nyaris tak terdengar. Tolong. Nenek Suri tidak banyak bicara. Dia meletakkan karung goninya, lalu melepas jaket kusam kebesaran yang dipakainya. Bau apek menguar. Tapi bagiku saat itu, jaket itu adalah benda paling berharga di dunia. Dia menyelimutiku dengan jaket itu. Kehangatan sisa tubuhnya sedikit meredakan gigilku. Lalu, dia merogoh saku celananya yang penuh tambalan dan mengeluarkan secari kertas yang sudah lecek dan agak basah. Dia menyodorkan kertas itu ke tanganku yang membeku. Baca, perintahnya singkat. Suaranya tegas, berwibawa, aneh untuk seorang pemulung. Dengan tangan gemetar, aku mendekatkan kertas itu ke mataku, mencoba membaca di bawah remang lampu jalan yang jauh. Tulisan di kertas itu berantakan, seperti ditulis terburu-buru dengan pensil tumpul, tapi pesannya jelas dan membuat darahku berdesir ngeri. Isinya, ikuti aku, jangan takut. Aku tahu rahasia mengerikan suamimu itu. Nyawamu sedang dipertaruhkan. Dia bukan manusia. Aku mendongak menatap Nenek Suri. Kilat petir menyambar, menerangi wajah keriputnya yang menyimpan ribuan misteri. Dia mengangguk pelan, lalu mengulurkan tangannya yang kasar padaku. Ayo, katanya. Sebelum dia sadar kau masih hidup. Tanganku gemetar hebat saat memegang kertas lecek itu. Air hujan yang terus mengguyur membuat tinta di atasnya sedikit melebar, namun pesan itu tetap terbaca jelas, seakan diukir dengan darah. Ikuti aku, jangan takut. Aku tahu rahasia mengerikan suamimu itu. Nyawamu sedang dipertaruhkan. Dia bukan manusia. Aku mendongak, menatap wajah Nenek Suri yang tertutup sebagian oleh bayangan tudung jaket kumalnya. Kilat menyambar lagi, dan untuk sedetik, aku melihat sorot mata itu. Itu bukan sorot mata seorang pemulung yang pasrah pada nasib. Ada api di sana, ada urgensi yang menakutkan, sekaligus tekad yang kuat. Logikaku yang tersisa berteriak. Jangan percaya orang asing. Dia orang gila. Bagaimana mungkin pemulung tahu tentang Rian? Namun, apa pilihanku? Di belakangku, gerbang rumahku sendiri, rumah yang kubangun dengan keringat dan darahku, terkunci rapat. Di sana ada Rian, suami yang baru saja menamparku dan menyeretku seperti sampah. Di sini, di jalanan yang dingin dan gelap ini, tubuhku perlahan menyerah. Rasa sakit dari penyakit autoimunku mulai menggerogoti tulang-tulangku seperti rayap. Sendi lututku terasa seperti dipukul palu godam setiap kali angin berhembus. Jika aku tetap di sini, aku akan mati kedinginan sebelum pagi datang. Atau lebih buruk,
Rian akan menemukanku sudah menjadi mayat dan tertawa puas karena uang asuransinya cair lebih cepat. Kenapa diam saja? Suara Nenek Suri terdengar lagi, kali ini lebih mendesak. Dia menoleh ke kanan dan kiri, waspada, seolah takut ada mata-mata Rian yang mengawasi. Kita tidak punya banyak waktu, Nyonya. Dia bisa saja berubah pikiran dan keluar untuk memastikan kau benar-benar mati. Kata-kata itu menampar kesadaranku. Rian mampu melakukan itu. Siapa kau sebenarnya? Nek? Tanyaku dengan gigi gemeletuk karena kedinginan. Nanti ku jelaskan. Sekarang, berdiri. Kita harus pergi dari area ini. Satpam kompleks ini disogok suamimu untuk tutup mata. Jawabnya cepat. Dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana, mungkin dari rasa takut, atau mungkin dari dendam yang mulai tumbuh, aku memaksakan diri untuk berdiri. Kakiku goyah. Rasa nyeri yang menyengat menjalar dari telapak kaki hingga ke pinggang. Aku terhuyung, nyaris jatuh kembali ke aspal basah, tapi tangan tua Nenek Suri dengan sigap menangkap lenganku. Cengkeramannya mengejutkanku. Kuat. Sangat kuat untuk ukuran wanita tua yang terlihat ringkih. Dia memapahku, menaruh sebagian berat badanku ke bahunya yang kurus. Tahan sakitnya. Kau wanita kuat. Aku tahu kau kuat. Bisiknya di telingaku. Baunya apek, campuran bau sampah dan keringat lama, tapi anehnya, saat ini baunya lebih menenangkan daripada parfum mahal Rian yang menyengat di ruang kerja tadi, parfum pengkhianatan. Kami mulai berjalan menembus hujan. Setiap langkah adalah siksaan. Kami tidak berjalan lewat jalan utama kompleks, melainkan menyusup lewat jalan tikus di belakang ruko-ruko kosong. Jalanan di sini becek, penuh lumpur dan genangan air kotor. Aku tidak memakai alas kaki. Kerikil tajam dan pecahan kaca kecil menggores telapak kakiku, tapi rasa sakit itu tertutup oleh rasa dingin yang membekukan seluruh sarafku. Kemana kita akan pergi? Tanyaku lirih. Pandanganku mulai berkunang-kunang. Dunia terasa berputar. Demamku pasti makin tinggi. Ke tempat di mana suamimu yang iblis itu tidak akan pernah mau menginjakan kakinya. Jawab Nenek Suri tanpa menoleh. Kami berjalan cukup jauh. Mungkin hanya 1 kilometer. Tapi bagiku rasanya seperti ratusan mil. Kami keluar dari area perumahan elit, melewati tembok pembatas yang tinggi, dan masuk ke area perkampungan kumuh yang berada tepat di bantaran sungai di belakang kompleks. Kontrasnya begitu menyakitkan. Di satu sisi tembok adalah rumah-rumah gedongan dengan mobil mewah, di sisi ini adalah gubuk-gubuk reot dari seng dan triplek bekas. Hujan membuat jalan setapak di sini licin bukan main. Beberapa kali aku terpeleset, tapi Nenek Suri selalu menahanku. Napasku memburu, dadaku sesak. Penyakitku membuat paru-paruku lemah, dan udara dingin ini menyiksaku. Sebentar lagi, Nak, bertahanlah, ucap Nenek Suri. Nada suaranya berubah, lebih lembut, seperti seorang ibu yang membujuk anaknya. Kami berhenti di depan sebuah gubuk yang terletak paling ujung, agak tersembunyi di balik rumpun bambu liar. Gubuk itu terlihat paling menyedihkan dibanding yang lain. Dindingnya dari spanduk bekas partai politik dan seng berkarat. Pintunya hanya selembar papan kayu yang dipaku asal-asalan. Ini istanaku, katanya sarkas. Dia membuka gembok kecil yang mengunci pintu itu. Aku ragu sejenak. Apa aku benar-benar akan masuk ke sana? Tempat yang mungkin penuh kuman dan penyakit, padahal tubuhku sangat rentan infeksi. Tapi kemudian, ingatan tentang wajah Rian yang menyeringai saat mengusirku kembali muncul. Wanita penyakitan. Mati saja di jalan. Kemarahan itu memberiku energi terakhir. Aku tidak akan mati di jalan seperti keinginannya. Aku akan bertahan hidup, meski harus tidur di tumpukan sampah sekalipun. Nenek Suri mendorong pintu terbuka. Gelap gulita di dalam. Dia menuntunku masuk, lalu segera menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Suara hujan yang bising seketika teredam, berganti dengan suara tetesan air yang bocor di beberapa sudut atap seng. Duduklah di sana, perintahnya sambil menunjuk sebuah dipan kayu di sudut ruangan. Aku meraba-raba dalam gelap dan menjatuhkan diriku ke atas dipan itu. Kasurnya keras dan baunya lembab, tapi setidaknya kering. Tubuhku menggigil hebat, gigiku beradu tak terkendali. Dingin. Terdengar suara korek api digesek. Crash. Nyala api kecil menerangi ruangan itu.
Nenek Suri menyalakan sebuah lampu teplok minyak tanah. Cahaya oranye yang remang-remang mulai menyinari seisi gubuk. Saat mataku mulai terbiasa dengan cahaya itu, aku terbelalak. Gubuk ini tidak seperti bayanganku. Memang dindingnya kumuh, tapi di dalamnya tertata sangat rapi. Tidak ada tumpukan sampah busuk. Lantainya dari tanah yang dipadatkan tapi disapu bersih. Di sudut ruangan, ada tumpukan buku-buku tua. Dan yang paling aneh, dinding di seberang dipan tempatku duduk tertutup oleh kain lebar. Nenek Suri melepaskan tudung jaketnya. Di bawah cahaya lampu teplok, wajahnya terlihat jelas. Keriputnya dalam, menggambarkan penderitaan bertahun-tahun, tapi matanya jernih dan cerdas. Dia tidak terlihat seperti orang gila. Dia terlihat seperti orang yang sedang dalam misi. Dia berjalan ke arah pojok, mengambil sebuah termos air panas dan menuangkannya ke dalam gelas seng. Dia mencampurkan bubuk dari toples kecil ke dalamnya. Aromanya seperti jahe dan rempah-rempah kuat. Minum ini, dia menyodorkan gelas itu padaku. Ini akan menghangatkan organ dalammu. Kau kena hipotermia ringan. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Kehangatan gelas itu menjalar ke telapak tanganku yang mati rasa. Aku meneguknya perlahan. Rasanya pedas, hangat, dan sedikit pahit, tapi langsung membuat perutku terasa nyaman. Terima kasih, Nek, ucapku tulus. Dia menarik sebuah kursi plastik bekas, duduk tepat di hadapanku. Dia menatapku lamat-lamat, seolah sedang menilai apakah aku cukup kuat untuk mendengar apa yang akan dia katakan selanjutnya. Jangan panggil aku Nenek Suri, katanya tiba-tiba. Suaranya berubah total. Tidak ada lagi logat kasar jalanan. Bahasanya tertata, intonasinya jelas dan tegas. Namaku Surti. Dan aku bukan sekadar pemulung yang kebetulan lewat. Jantungku berdegup kencang lagi. Lalu, siapa ibu sebenarnya? Dan kenapa ibu bilang Rian bukan manusia? Surti menarik napas panjang. Wajahnya mengeras, penuh dendam yang tertahan. Karena manusia punya hati nurani, Maya. Suamimu itu tidak punya. Dia adalah predator. Dan kau hanyalah mangsa berikutnya dalam daftar panjangnya. Aku terdiam, mencerna kata-kata itu. Daftar panjang? Surti berdiri, berjalan menuju dinding yang tertutup kain tadi. Dengan gerakan cepat, dia menyingkap kain itu. Apa yang kulihat di balik kain itu membuat gelas di tanganku terjatuh ke lantai. Prang! Dinding gubuk itu penuh dengan tempelan. Foto-foto, potongan koran, catatan tangan, dan benang merah yang menghubungkan satu foto dengan foto lainnya. Di tengah-tengah semua itu, ada foto Rian. Foto suamiku yang tersenyum manis. Tapi di sekeliling foto Rian, ada foto-foto wanita lain. Wanita-wanita yang tidak kukenal. Dan di setiap foto wanita itu, ada tanda silang merah besar. Selamat datang di kenyataan, Maya, bisik Surti. Selamat datang di kuburan para istri Rian. Mataku membelalak menatap dinding penuh misteri itu. Napasku tercekat. Foto-foto itu, mereka tampak seperti kliping berita kriminal yang sering kulihat di film detektif. Ada sekitar 3 atau 4 foto wanita berbeda. Semuanya cantik. Semuanya tersenyum bahagia dalam foto pernikahan, berdiri di samping pria yang sama, Rian. Tapi di bawah foto-foto itu, ada foto lain. Foto nisan. Foto keranda mayat. Dan headline koran-koran lama yang sudah menguning. Ini tidak mungkin. Gumamku, menggelengkan kepala tak percaya. Rian bilang dia duda cerai mati 1 kali. Istri pertamanya meninggal karena kecelakaan mobil. Dia tidak pernah bilang dia menikah sebanyak ini. Surti memungut gelas seng yang kujatuhkan, lalu duduk kembali dengan tenang. Tatapannya menusuk. Pembohong ulung tidak akan pernah menceritakan bangkai yang dia simpan di lemari. Maya. Kecelakaan mobil? Omong kosong. Surti menunjuk foto paling kiri. Seorang wanita berambut pendek dengan senyum manis. Ini Ratna. Istri pertamanya, 5 tahun yang lalu. Menikah hanya 2 tahun. Meninggal karena gagal ginjal mendadak. Asuransi cair 3 miliar. Jarinya bergeser ke foto kedua. Wanita berhijab yang anggun. Ini Dewi. Istri kedua, 3 tahun lalu. Menikah 1,5 tahun.
Meninggal karena serangan jantung saat tidur. Padahal dia atlet renang. Sehat walafiat. Asuransi cair 4 miliar. Dan jarinya menunjuk ruang kosong di sebelah foto Dewi. Di sana tertempel fotoku. Foto yang diambil diam-diam saat aku sedang menyiram tanaman, sebelum aku sakit parah. Di bawah fotoku, ada tulisan tangan dengan spidol merah. Target, autoimun keracunan, estimasi, segera. Dan kau, Maya. Istri ketiga. Modusnya selalu sama. Menikahi wanita karir yang mandiri, yang punya aset, atau yang bisa dia bujuk untuk membuka asuransi jiwa besar. Dia akan menjadi suami paling sempurna di awal pernikahan. Memanjakanmu, membuatmu merasa dia pangeran berkuda putih. Sampai polis asuransi itu ditandatangani dan masa tunggunya habis. Aku merasa mual. Perutku bergejolak hebat, ingin memuntahkan cairan herbal yang baru ku minum. Jadi, maksud ibu penyakitku ini? Penyakitmu itu rekayasa, potong Surti tegas. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Tidak mungkin. Dokter bilang aku autoimun. Hasil lab. Siapa yang mengantar sampel darahmu ke lab? Siapa yang selalu mengambilkan hasil lab? Rian, kan? Cecar Surti. Dan siapa yang selalu menyiapkan minummu setiap malam sebelum tidur? Susu hangat yang dia bilang tanda cintanya? Aku terdiam, membeku. Ingatan-ingatan kecil berputar kembali. Susu hangat itu. Rasanya memang agak aneh belakangan ini, sedikit pahit, tapi Rian bilang dia menambahkan vitamin mahal. Dan benar, setiap kali setelah minum susu itu, badanku terasa makin lemas, sendi-sendiku ngilu, dan ruam-ruam merah muncul keesokan harinya. Dia meracunimu, Maya, ucap Surti lirih tapi penuh penekanan. Dosis kecil. Arsenik atau talium, aku belum pasti. Tapi racun itu merusak sistem saraf dan organmu perlahan, meniru gejala penyakit kronis. Dokter akan mengira itu autoimun karena gejalanya mirip. Dan saat kau mati nanti, tidak akan ada otopsi karena kau sudah punya riwayat sakit kronis. Rian akan menangis di pemakamanmu, lalu seminggu kemudian dia akan foya-foya dengan uang darahmu. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena ngeri. Pria yang tidur di sebelahku selama 3 tahun ini, dia bukan manusia. Dia monster. Dari mana ibu tahu semua ini? Tanyaku dengan suara serak. Kenapa ibu tahu detail sedalam ini? Ibu bilang ibu bukan pemulung biasa. Surti menunduk, menatap tangannya yang kasar. Ada kesedihan mendalam di matanya. Aku dulu kepala asisten rumah tangga di rumah orang tua Rian. Aku merawat Rian sejak dia kecil, katanya pelan. Kejutan lain menghantamku. Ibu pengasuhnya? Lebih dari itu. Aku tahu sifat aslinya sejak kecil. Dia anak yang suka menyiksa binatang. Dia suka melihat makhluk lain menderita. Tapi orang tuanya selalu menutupinya dengan uang. Saat orang tuanya meninggal, Rian mewarisi sedikit harta, tapi habis karena judi. Lalu dia menemukan cara cepat kaya, menikah dan membunuh. Surti berdiri lagi, mengambil sebuah album foto tua dari laci meja reot. Dia membukanya dan menunjuk sebuah foto lama. Di situ ada Rian muda, dan seorang wanita parubaya yang masih segar, Surti versi muda, berdiri di belakangnya dengan seragam asisten rumah tangga. Aku ada di sana saat istri pertamanya, Ratna, meninggal. Aku melihat Rian mencampur sesuatu ke minumannya. Saat aku mencoba melapor ke polisi, Rian tahu. Dia memfitnahku mencuri perhiasan Ratna. Karena dia kaya dan aku cuma pembantu, polisi percaya padanya. Aku dipenjara 2 tahun. Surti mengepalkan tangannya hingga buku-bukunya memutih. Saat aku keluar penjara, aku mencoba memperingatkan Dewi, istri keduanya. Tapi aku terlambat. Dewi sudah meninggal seminggu sebelum aku sampai padanya. Rian mengusirku, mengancam akan membunuhku jika aku mendekat lagi. Jadi aku menyamar. Aku menjadi gembel, menjadi pemulung, menghancurkan wajahku sendiri dengan kotoran agar tidak dikenali, dan mengawasinya dari jauh. Menunggu saat yang tepat. Menunggu korban berikutnya, yaitu kau. Aku menatap wanita tua di depanku dengan pandangan baru. Dia bukan sekadar penolong. Dia adalah malaikat pelindung yang menyamar di dalam neraka.
Dia telah mendedikasikan hidupnya dalam kemiskinan, hanya untuk menghentikan iblis bernama Rian. Kenapa baru sekarang, Bu? Kenapa ibu tidak datang lebih awal saat aku belum sakit parah? Tanyaku, ada sedikit nada penyesalan. Aku mencoba, Maya. Ingat surat kaleng yang pernah kau terima setahun lalu? Yang bilang suamimu selingkuh? Itu dariku. Aku mencoba memisahkan kalian dengan cara halus agar kau selamat, tanpa harus tahu kebenaran mengerikan ini. Tapi Rian terlalu pintar, dia memutarbalikannya, kan? Aku mengangguk lemah. Ya, aku ingat surat itu. Rian membakarnya di depanku sambil tertawa. Bilang itu kerjaan orang iri yang ingin menghancurkan kebahagiaan kami. Dan bodohnya, aku percaya padanya. Surti mendekat, memegang bahuku erat. Dengar, Maya, penyesalan tidak akan menyelamatkanmu. Sekarang kau punya dua pilihan. Menyerah dan mati di sini karena penyakit buatan itu, atau bangkit dan melawan. Bagaimana aku bisa melawan? Isaku, melihat tubuhku yang kurus kering. Aku bahkan tidak bisa berjalan lurus. Uangku dikuasai dia. Aku tidak punya apa-apa. Kau punya bukti. Surti menunjuk dinding clipping itu. Dan kau punya aku. Racun itu akan hilang dari tubuhmu jika kau berhenti mengonsumsinya. Aku punya ramuan herbal untuk membersihkan darahmu. Dalam seminggu, kau akan melihat bedanya. Tapi kau harus bersembunyi di sini. Biarkan Rian berpikir kau sudah mati atau menggelandang gila di jalanan. Biarkan dia lengah. Kita akan buat dia membayar. Maya, lanjut Surti, matanya berkobar penuh dendam yang suci. Bukan cuma untukmu. Tapi untuk Ratna, untuk Dewi, dan untuk keadilan yang selama ini dia injak-injak. Sebuah perasaan aneh menjalar di dadaku. Itu bukan rasa sakit. Itu adalah rasa panas yang membakar. Amarah, dendam, keinginan untuk melihat Rian hancur sehancur-hancurnya. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Aku menatap foto Rian di dinding itu. Wajah yang dulu kupuja, kini ingin kurobek. Aku mau sembuh. Bu, ucapku tegas, meski suaraku masih bergetar. Bantu aku sembuh. Dan setelah itu, kita hancurkan dia. Surti tersenyum tipis. Senyum pertama yang kulihat darinya. Itu baru semangat. Malam ini, istirahatlah. Mulai besok, perang kita dimulai. Di luar, hujan masih menderu, seolah alam ikut menangis menyaksikan kekejaman yang baru saja terungkap. Tapi di dalam gubuk reot ini, sebuah aliansi berbahaya baru saja terbentuk. Rian pikir dia sudah membuang sampah keluar rumah. Dia tidak tahu, dia baru saja membangunkan badai yang akan kembali untuk menenggelamkannya. Malam pertama di gubuk Surti adalah malam terpanjang dalam hidupku. Bukan karena atap seng yang bocor atau suara tikus yang berlarian di rangka atap, melainkan karena rasa sakit yang datang bergelombang. Tubuhku menjerit meminta asupan, obat, yang biasa diberikan Rian. Tanpa pil-pil itu, aku menggigil hebat, berkeringat dingin, dan merasakan kram perut yang menyiksa. Rasanya seperti ada ribuan semut api yang merayap di bawah kulitku, menggigit setiap inci daging yang tersisa. Sakit, Bu, sakit sekali. Erangku di tengah malam buta. Aku meringkuk di atas dipan keras, memeluk lututku sendiri. Ibu Surti, aku memanggilnya begitu sekarang, tidak tidur. Dia duduk di sampingku, mengompres dahiku dengan kain basah yang berbau rempah. Wajah tuanya terlihat tenang namun waspada di bawah keremangan lampu teplok. Tahan, Maya. Itu bukan sakit karena penyakitmu, bisiknya tegas sambil menyeka keringat di leherku. Itu tubuhmu yang sedang berontak. Racun itu sudah membuatmu kecanduan. Sekarang tubuhmu sedang berteriak meminta racun itu lagi. Kita harus membiarkan racun itu keluar, atau kau akan mati perlahan. Aku tidak kuat, rasanya mau mati. Air mataku mengalir deras, bercampur dengan keringat. Kau tidak akan mati. Kau akan hidup untuk melihat bajingan itu membusuk di penjara, katanya dingin. Dia mengangkat kepalaku sedikit, lalu menyodorkan sendok kayu berisi cairan hitam pekat. Minum ini arang aktif dicampur madu hutan dan akar-akaran. Rasanya seperti tanah kuburan, tapi ini akan menyerap racun di lambungmu. Aku menurut, meski rasanya membuatku ingin muntah.
Cairan itu kental, berpasir, dan pahit luar biasa. Tapi aku menelannya. Aku menelan setiap tetesnya dengan bayangan wajah Rian yang tertawa di atas penderitaanku. Setiap kali rasa mual menyerang, aku mengingat senyum kemenangan Siska, selingkuhan suamiku itu. Kemarahan adalah bahan bakar yang jauh lebih kuat daripada obat penahan rasa sakit manapun. 3 hari berlalu dalam kabut demam dan detoksifikasi. Aku muntah-muntah hebat, mengeluarkan cairan berwarna aneh, hijau kekuningan, kadang kehitaman. Ibu Surti dengan telaten membersihkan kotoranku, menyuapiku bubur tawar, dan memaksaku minum ramuan herbal buatannya 3 kali sehari. Dia merawatku lebih baik daripada suamiku sendiri selama setahun terakhir. Ironis, seorang mantan pembantu yang tinggal di gubuk reot memiliki hati yang lebih mulia daripada pria berjas mahal yang tinggal di rumah mewah. Pada hari keempat, keajaiban itu terjadi. Aku terbangun saat matahari pagi menyelinap masuk dari celah dinding bambu. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku bangun tanpa rasa pening yang menusuk kepala. Kabut tebal yang biasanya menyelimuti otakku seolah terangkat. Pandanganku jernih. Aku mengangkat tanganku ke depan wajah. Masih kurus, memang, tapi tidak lagi gemetar hebat seperti biasanya. Aku mencoba duduk. Sendi-sendiku masih kaku karena lama berbaring, tapi rasa nyeri tajam yang biasanya menyertai setiap gerakanku sudah berkurang drastis. Tidak ada lagi rasa seperti ditusuk jarum di lututku. Sudah bangun? Suara Ibu Surti terdengar dari arah pintu. Dia baru saja kembali, membawa seplastik sayuran layu, sisa pasar yang mungkin dia pungut atau beli murah. Bu? Suaraku parau, tapi lebih bertenaga. Aku bisa duduk sendiri. Ibu Surti meletakkan barang bawaannya dan tersenyum lebar, menampakkan deretan giginya yang tidak lagi utuh. Lihat, apa ku bilang. Kau tidak sakit autoimun, nak. Kau hanya keracunan. Fakta itu menghantamku lagi. Kali ini lebih keras karena bukti nyata ada pada tubuhku sendiri. Selama ini, Rian memberiku racun tikus atau entah zat kimia apa, sedikit demi sedikit, setiap hari. Dia membunuhku pelan-pelan sambil berpura-pura menjadi suami siaga. Dia melihatku kesakitan, melihatku kehilangan berat badan, melihat rambutku rontok, dan dia menikmatinya. Dia menikmati proses kematianku. Bajingan, desisku. Tanganku mengepal kuat, kuku-kukuku menancap di telapak tangan. Dia iblis, Bu. Dia benar-benar iblis. Ibu Surti duduk di kursi plastik di depanku, wajahnya serius. Sekarang kau sudah percaya sepenuhnya. Kondisimu membaik begitu cepat setelah berhenti minum obat dari Rian. Ini bukti yang tidak terbantahkan. Kita harus lapor polisi sekarang. Bu, kataku berapi-api. Kita bawa sisa obat yang ada di rumah, kita tes lab. Sabar, potong Ibu Surti. Jangan gegabah. Kalau kita lapor sekarang, Rian akan berkelit. Dia punya uang, dia punya pengacara licik. Dia bisa bilang kau yang minum racun itu sendiri untuk bunuh diri karena depresi sakit. Atau dia bisa bilang aku, pemulung gila, ini, yang menculik dan mencuci otakmu. Aku terdiam. Benar. Rian sangat manipulatif. Di mata tetangga dan teman-teman kantornya, dia adalah suami yang sabar merawat istri sakit. Tidak ada yang akan percaya dia pembunuh berdarah dingin tanpa bukti yang sangat kuat. Lalu kita harus bagaimana? Tanyaku putus asa. Kita harus membuatnya mengakui kejahatannya, atau menangkap basah dia saat melakukan transaksi racun itu, jawab Ibu Surti. Dia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah ponsel pintar murah. Layarnya retak 1000, tapi masih menyala. Aku membeli ini dari uang tabunganku di bawah kasur. Bekas, tapi cukup untuk internet. Dia menyerahkan ponsel itu padaku. Cek duniamu, Maya. Lihat apa yang dia lakukan saat kau menghilang. Dengan jantung berdebar, aku menyalakan ponsel itu. Jari-jariku menari di atas layar retak, memasukkan kata sandi akun media sosialku yang untungnya masih kuingat. Begitu masuk, notifikasi membanjiri layar. Bukan pesan mencariku, melainkan postingan. Aku membuka profil Rian. Postingan terbarunya, diunggah kemarin malam, adalah foto dirinya yang sedang duduk termenung di sofa ruang tamu kami, dengan caption,
Mohon doanya teman-teman. Istriku, Maya, pergi dari rumah 3 hari lalu karena depresi penyakitnya. Kondisinya sangat lemah dan linglung. Jika ada yang melihat, tolong hubungi saya. Saya sangat khawatir. Komentar di bawahnya penuh dengan simpati. Yang sabar ya Pak Rian, semoga Bu Maya cepat ketemu. Pak Rian suami hebat, sudah merawat istri sakit, sekarang malah ditinggal pergi. Semoga Bu Maya sadar dan pulang. Aku ingin berteriak membaca komentar-komentar itu. Dia berbohong. Jeritku, melempar ponsel itu ke kasur. Dia yang mengusirku. Dia yang menyeretku keluar. Itu strateginya, kata Ibu Surti tenang. Dia membangun alibi. Dia memposisikan diri sebagai korban. Jadi, jika nanti kau ditemukan mati di selokan, semua orang akan berpikir kau mati karena sakit dan terlunta-lunta, bukan dibunuh. Dan dia akan tetap menjadi duda yang menyedihkan. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosi. Marah tidak akan membantuku menang. Aku harus berpikir seperti Maya yang dulu. Maya si manajer pemasaran yang cerdas dan penuh strategi. Dia butuh mayatku. Gumamku perlahan, otakku mulai menyusun kepingan teka-teki. Dia butuh bukti kematian untuk mencairkan asuransi itu. 5 miliar. Dia tidak bisa mencairkannya kalau statusku hanya orang hilang. Harus ada jasad. Tepat, sahut Ibu Surti. Dan karena kau tidak mati di depan rumah malam itu, dia pasti panik. Dia tidak tahu kau di mana. Dia takut kau masih hidup dan bicara. Kita harus membalikan keadaan, kataku, tatapanku menajam. Bu, kau bilang dia punya hutang judi. Banyak. Aku pernah mengikutinya ke tempat judi gelap di pinggiran kota. Dia dikejar-kejar debt collector. Mobil barunya itu, pasti kredit macet sebentar lagi. Uang asuransimu adalah satu-satunya jalan keluar baginya. Aku tersenyum miris. Baiklah. Kalau dia mau main api, kita bakar sekalian lumbungnya. Bu, aku butuh bantuan untuk menyelidiki dari mana dia dapat racun itu. Tapi aku tidak bisa keluar. Wajahku terlalu dikenali. Aku punya kenalan, kata Ibu Surti. Ada seorang mantan polisi, Pak Rahmat. Dia dipecat secara tidak hormat karena dijebak atasan korup, sekarang kerjanya jadi satpam gudang. Tapi insting detektifnya masih tajam. Dia berhutang budi padaku karena aku pernah menyelamatkan anaknya yang hampir diculik sindikat pengemis. Bisa kita percaya dia? Dia membenci orang kaya yang semena-mena seperti Rian. Dia akan membantu kita. Aku mengangguk. Semangat hidupku kembali menyala. Bukan semangat untuk sekadar bertahan, tapi semangat untuk menghancurkan. Rian ingin aku mati agar dia dapat 5 miliar. Bisikku pada diri sendiri. Aku akan pastikan dia tidak mendapat sepeser pun. Bahkan, aku akan pastikan dia kehilangan segalanya sebelum dia masuk penjara. Malam itu, di gubuk kecil yang diterangi lampu teplok, kami menyusun rencana perang. Aku menuliskan semua password, nomor rekening, dan akses digital yang kumiliki di buku tulis kumal milik Ibu Surti. Aku akan memukulnya dari tempat yang paling dia cintai, dompetnya. Sementara Ibu Surti dan Pak Rahmat akan bergerak di bayang-bayang untuk mencari bukti fisik racun itu. Makan yang banyak, kata Ibu Surti sambil menyodorkan piring berisi nasi dan ikan asin goreng. Kau butuh tenaga. Karena besok, kita akan mulai berburu. Aku menyuap nasi itu dengan lahap. Rasanya nikmat luar biasa. Rasa kebebasan. Rasa harapan. Rasa pembalasan dendam. Pagi harinya, Pak Rahmat datang. Pria parubaya itu berbadan tegap meski perutnya agak buncit, dengan wajah keras yang dipenuhi bekas luka. Awalnya dia skeptis melihatku, wanita kurus kering yang bersembunyi di gubuk pemulung. Namun, setelah Ibu Surti menceritakan semuanya dan aku menunjukkan foto-foto di dinding, serta memaparkan kronologi polis asuransi itu, ekspresi Pak Rahmat berubah gelap. Bajingan tengik, umpatnya sambil menyulut rokok kretek. Menggunakan racun untuk membunuh istri demi asuransi? Itu modus lama, tapi rapi sekali mainnya. Bisakah Bapak membantuku? Tanyaku penuh harap. Aku yakin dia beli racun itu secara online atau lewat pasar gelap. Rian itu gaptek soal hal-hal rumit, dia pasti meninggalkan jejak digital.
Pak Rahmat mengangguk. Aku bisa melacaknya. Kalau dia beli di pasar gelap lokal, aku punya informan. Kalau online, aku butuh akses ke email atau akun-akunnya. Itu bagianku, potongku cepat. Aku tahu password email utamanya. Dia tidak pernah menggantinya sejak pacaran karena dia pikir aku terlalu bodoh atau terlalu sakit untuk mengeceknya. Hari itu juga, operasi kami dimulai. Pak Rahmat meminjamkanku laptop bekas miliknya yang tebal dan berat. Di dalam gubuk yang pengap itu, aku mulai meretas kembali hidupku sendiri. Tanganku sedikit gemetar saat mengetikkan alamat email Rian. Login berhasil. Jantungku melonjak. Dia belum mengganti passwordnya. Kesombongannya adalah kelemahannya. Aku mulai menelusuri kotak masuk dan folder spam. Awalnya hanya berisi tagihan kartu kredit yang membengkak, email dari kantor, dan notifikasi media sosial. Tapi aku terus menggali. Aku mencari kata kunci seperti kimia, pestisida, atau nama-nama toko online yang mencurigakan. Di folder trust yang belum dikosongkan secara permanen, aku menemukannya. Sebuah email konfirmasi pemesanan dari situs bernama Toko Tani Makmur Abadi. Tapi barang yang dipesan bukan pupuk, melainkan arsenik trioksida, murni 98%, 50 gram. Tanggal pemesanannya 6 bulan lalu, tepat sebelum kondisiku mulai memburuk drastis. Dan ada pesanan susulan 2 minggu lalu, talium sulfate, tanpa rasa bau. Darahku mendidih. Talium. Itu racun yang sering disebut racun pewaris, karena sulit dideteksi dan gejalanya mirip penyakit saraf. Aku dapat. Seruku tertahan. Pak Rahmat, Ibu, lihat ini. Mereka merapat melihat layar laptop. Pak Rahmat bersiul panjang. Gila. Dia beli terang-terangan lewat toko online berkedok pertanian? Ini bukti kuat, Nyonya Maya. Resi pengirimannya ada? Ada. Dikirim ke alamat kantornya, tapi atas nama Budi Santoso. Kataku membaca detail pengiriman. Klasik, cibir Pak Rahmat. Tapi nomor telepon penerima pasti nomor dia atau nomor keduanya. Aku akan cek nomor ini. Sementara Pak Rahmat sibuk menelepon jaringannya, aku melanjutkan penyelidikanku. Aku masuk ke histori browser yang tersinkronisasi. Apa yang kulihat membuat bulu kuduku berdiri. Dalam seminggu terakhir, riwayat pencariannya penuh dengan berapa lama mayat membusuk di air. Apakah asuransi cair jika korban kecelakaan tunggal? Jasa remblong mobil daerah Jakarta. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jeritan. Ada apa? Tanya Ibu Surti cemas. Dia berencana membunuhku dengan kecelakaan. Suaraku bergetar hebat. Mungkin dia sadar racun terlalu lama. Atau dia panik karena aku hilang. Dia mencari cara untuk membuat skenario kecelakaan. Itu artinya dia sedang terdesak, kata Pak Rahmat, mematikan rokoknya. Informanku bilang, Rian punya hutang 2 miliar pada rentenir di Glodok. Jatuh temponya minggu depan. Kalau dia tidak bayar, dia yang bakal dihilangkan. 2 miliar? Aku ternganga. Uang sebanyak itu? Kemana perginya hasil kerja kerasku selama ini? Judi bola dan saham gorengan, jawab Pak Rahmat. Dia gali lubang tutup lubang. Sekarang lubangnya sudah terlalu dalam. Dia butuh asuransi 5 miliarmu secepatnya. Aku menatap layar laptop dengan tatapan dingin. Rasa takutku perlahan berganti menjadi kalkulasi yang presisi. Rian sedang di ujung tanduk. Dia butuh uangku. Dia butuh kematianku. Baiklah, kataku, jari-jariku kembali menari di atas keyboard. Kalau dia butuh uang, mari kita lihat apa yang terjadi kalau aku memotong semua aksesnya. Aku membuka situs internet banking dari bank utama kami. Rekening ini atas namaku, tapi Rian memegang kartu ATM dan bukunya. Saldonya tinggal sedikit, tapi limit kartu kreditnya besar. Dengan beberapa klik, aku memblokir kartu ATM itu. Aku melaporkannya sebagai kartu hilang dicuri. Lalu, aku memindahkan sisa saldo yang ada, sekitar 50 juta rupiah yang mungkin disisakan Rian untuk operasional, ke rekening rahasia yang pernah kubuat dulu untuk ibuku, yang buku tabungannya ada di tangan Ibu Surti sekarang. Karena kuselipkan di jaket saat diusir? Tidak, aku tidak bawa apa-apa.
Aku transfer ke dompet digital milik Pak Rahmat saja sementara. Apa yang kau lakukan? Tanya Ibu Surti. Aku memiskinkannya. Jawabku. Aku baru saja memblokir semua kartu yang dia pegang. Dan sekarang, aku membuka situs perusahaan asuransi. Ini yang paling krusial. Aku masuk ke portal nasabah. Di sana terpampang jelas polis asuransi jiwa senilai 5 miliar dengan ahli waris Rian Pratama. Statusnya, aktif. Tanganku melayang di atas tombol batalkan polis. Tunggu, kata Pak Rahmat. Kalau kau batalkan sekarang, dia akan dapat notifikasi email. Dia akan tahu kau masih hidup dan sedang aktif. Aku tersenyum miring. Itu tujuannya, Pak. Aku ingin dia panik. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak mati meringkuk di selokan. Aku ingin dia tahu bahwa mayat hidup ini sedang melawannya. Tapi itu berbahaya, sahut Ibu Surti. Dia bisa melacak lokasi login kita. Pak Rahmat pakai VPN, kan? Tanyaku. Tentu saja. IP kita terdeteksi di Rusia sekarang. Jawab Pak Rahmat sambil menyeringai. Bagus. Biar dia bingung. Aku menekan tombol itu. Klik. Muncul pop-up konfirmasi. Apakah Anda yakin ingin membatalkan polis ini? Ya. Layar berkedip. Polis telah diajukan untuk pembatalan. Hubungi agen untuk proses lebih lanjut. Selesai, desisku. Dalam 1x24 jam, polis ini tidak akan berlaku lagi. Mimpinya untuk dapat 5 miliar sudah musnah. Tiba-tiba, ponsel Pak Rahmat berbunyi. Dia mengangkatnya, mendengarkan sebentar, lalu wajahnya berubah tegang. Gawat, katanya setelah menutup telepon. Informanku yang menjaga rumahmu bilang, Rian baru saja pulang dengan marah-marah. Dia membanting pintu. Sepertinya dia baru sadar kartu ATM-nya tidak bisa dipakai saat mau beli bensin atau makan. Dan sebentar lagi dia akan cek email dan melihat notifikasi pembatalan asuransi. Tambahnya, dia akan menjadi binatang buas yang terpojok, kata Ibu Surti, menatapku cemas. Apa rencana selanjutnya, Maya? Aku menatap lurus ke depan, membayangkan wajah Rian saat ini. Wajah panik, marah, dan ketakutan. Kita pancing dia keluar. Kataku mantap. Dia sedang merencanakan pesta besok malam. Kan? Aku baca di chat WhatsApp-nya yang tersambung di sini. Dia mengundang Siska dan beberapa teman judinya untuk syukuran kecil-kecilan. Mungkin dia pikir asuransi itu bakal cair sebentar lagi. Pesta di atas penderitaanmu, geram Ibu Surti. Biarkan dia berpesta, kataku dingin. Karena itu akan menjadi pesta terakhirnya. Kita akan datang ke sana. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai mimpi buruknya. Pak Rahmat, aku menoleh ke mantan polisi itu. Bapak bisa hubungi teman-teman polisi Bapak yang masih aktif dan bersih? Bilang kita punya bukti percobaan pembunuhan berencana, penipuan asuransi, dan kepemilikan zat berbahaya ilegal. Kita butuh penggerebekan saat pesta itu berlangsung. Pak Rahmat tersenyum lebar, kali ini senyum yang mengerikan. Dengan senang hati, Nyonya. Aku punya teman di reskrim yang sudah lama mengincar bandar judi tempat Rian main. Ini akan jadi tangkapan besar. 1 paket lengkap. Tapi kau harus siap, Maya. Ibu Surti memegang tanganku. Kau harus menampakkan diri di hadapannya. Kau harus kuat. Aku melihat pantulan wajahku di layar laptop yang gelap. Wajahku masih tuntas, tulang pipiku menonjol, tapi mataku menyala. Tidak ada lagi Maya yang lemah. Aku siap, Bu, jawabku. Aku akan pulang ke rumahku. Dan kali ini, dialah yang akan diusir. Malam itu, di gubuk kecil di pinggir sungai, rencana besar itu dimatangkan. Kami menyusun skenario penyergapan. Bukti pembelian racun sudah diunduh dan diprint oleh Pak Rahmat di warnet terdekat. Rekaman chat rencana pembunuhan juga sudah diamankan. Besok malam adalah malam penentuan. Aku akan kembali dari kematian. Dan Rian, suamiku tersayang, akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam 1 malam. Malam itu, langit Jakarta tampak bersih tanpa awan, kontras dengan badai yang mengamuk di hatiku beberapa hari lalu. Dari dalam mobil kijang tua milik Pak Rahmat yang diparkir di seberang jalan, aku menatap rumahku. Rumah itu,
Tempat yang seharusnya menjadi surgaku, kini terang benderang oleh lampu hias. Musik berdentum cukup keras, hingga terdengar samar dari balik kaca mobil. Rian benar-benar mengadakan pesta. "Kau siap, Nyonya?" tanya Pak Rahmat dari kursi kemudi. Di kursi belakang, ada 2 orang polisi berpakaian preman, rekan Pak Rahmat yang sudah memegang surat perintah penggeledahan dan penangkapan. Di sampingku, Ibu Surti menggenggam tanganku erat. Tangannya dingin, tapi tatapannya membara. "Lebih dari siap, Pak," jawabku. Aku menatap pantulan diriku di kaca spion. Tidak ada lagi maya yang lusuh dengan daster robek. Malam ini, aku mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan hitam, pakaian yang dibelikan Ibu Surti dari pasar loak dengan uang sisa belanja, lalu disetrika rapi hingga licin. Wajahku yang tuntas sudah kupoles dengan sedikit bedak dan lipstik yang kupinjam dari istri Pak Rahmat. Meski tubuhku masih kurus, aura yang kupancarkan bukan lagi aura pesakitan. Ini aura seorang eksekutor. "Ingat," kata Ibu Surti, suaranya bergetar menahan emosi. "Jangan biarkan dia mengintimidasimu lagi. Malam ini, kau yang memegang kendali. Ayo kita akhiri ini," kataku. Kami keluar dari mobil. Pak Rahmat dan 2 polisi itu berjalan menjaga jarak di belakang kami, membiarkan aku dan Ibu Surti maju lebih dulu sebagai tamu kejutan. Langkahku mantap menapaki paving blok halaman rumahku sendiri. Gerbang depan tidak dikunci, terbuka lebar untuk menyambut tamu-tamu Rian. Di halaman, terparkir beberapa mobil dan motor. Rian pasti mengundang teman-teman judinya dan mungkin beberapa kolega kantor yang bisa dia tipu dengan citra suksesnya. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Aku membayangkan wajah Rian saat melihatku. Aku sampai di depan pintu utama yang terbuka lebar. Dari ruang tamu, terdengar gelak tawa. "Gila kau, Yan. Mobil baru, rumah mewah, sebentar lagi duda kaya raya," seru seorang pria dengan suara berat. Itu suara Doni, teman judi Rian. Ya begitulah, suara Rian terdengar sombong, diselingi bunyi denting gelas. Hidup itu tentang pilihan, bro. Kalau ada beban, ya dibuang saja. Ngapain dipelihara? Bikin susah. "Tapi istrimu beneran kabur?" tanya suara wanita yang manja. "Itu Siska." "Ah, biarkan saja dia mati di jalan," jawab Rian enteng. "Polisi juga nggak bakal nemuin dia. Paling nyangkut di pintu air mana. Yang penting, asuransinya cair, kita liburan ke Eropa, sayang." Darahku mendidih mendengar itu. Tanpa menunggu lebih lama, aku melangkah masuk. Suara sepatu haku, yang juga pinjaman, mengetuk lantai marmer dengan irama tegas. Ta, ta, ta. Seketika, percakapan di ruang tamu terhenti. Satu persatu kepala menoleh ke arah pintu. Rian, yang sedang duduk di sofa kulit dengan gelas wine di tangan dan Siska yang menggelayut di lengannya, menoleh dengan malas. Namun, saat matanya menangkap sosokku, gelas di tangannya terlepas. Prang! Pecahan kaca dan cairan merah menyebar di lantai putih, semerah darah yang dia inginkan dariku. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Musik masih berdentum di latar belakang, tapi rasanya seperti berhenti total. Rian memucat. Wajahnya yang tadi merah, karena alkohol kini seputih kertas. Matanya melotot seakan hendak keluar dari rongganya. Dia mundur hingga punggungnya menabrak sandaran sofa, seolah melihat hantu yang bangkit dari kubur. "Ma, Maya," suaranya tercekat, nyaris tak terdengar. Aku tersenyum. Senyum paling dingin yang pernah kuberikan padanya. "Selamat malam, suamiku." Pestanya meriah sekali. Sayang aku tidak diundang, padahal ini rumahku. Siska menjerit kecil, melepas pelukannya dari lengan Rian dan menjauh. "Rian, katamu dia sudah..." Siska tidak menyelesaikan kalimatnya, dia menatapku dengan horor. "Sudah apa, Siska?" tanyaku santai, melangkah semakin dekat. Tamu-tamu lain, sekitar 5 orang, tampak bingung dan ketakutan. Mereka tidak tahu drama apa yang sedang terjadi, tapi insting mereka mengatakan ini bahaya. Kau. Rian menunjukku dengan tangan gemetar hebat. "Kau seharusnya, kau sakit parah. Kau tidak bisa jalan. Bagaimana kau bisa?"
Bagaimana aku bisa berdiri tegak? Potongku. Ajaib, bukan? Ternyata obat terbaik untuk penyakitku adalah dengan berhenti meminum racun yang kau berikan setiap malam, Mas. Kata racun membuat suasana meledak. Para tamu saling berbisik panik. Jangan dengarkan dia. Rian berteriak, mencoba menguasai keadaan meski suaranya pecah. Dia berdiri, wajahnya berubah garang karena panik. Dia gila. Penyakitnya menyerang otaknya. Dia halusinasi. Usir dia. Siska, panggil satpam. Tidak perlu panggil satpam. Suara serak yang penuh wibawa terdengar dari belakangku. Ibu Surti melangkah maju, keluar dari bayang-bayangku. Dia mengenakan kebaya tua yang rapi, rambut putihnya disanggul sederhana. Dia berdiri tegak, menatap Rian dengan tatapan yang bisa menghancurkan batu karang. Mata Rian beralih ke Ibu Surti. Kali ini, ketakutan di wajahnya berubah menjadi teror murni. Lututnya lemas seketika. Dia mengenali wanita tua itu. Kau? Desis Rian. Nenek gila itu? Kenapa kau masih hidup? Aku pikir kau sudah mati di jalanan bertahun-tahun lalu. Kau memang berharap aku mati, Rian, kata Ibu Surti lantang. Suaranya menggema di ruang tamu yang luas itu. Sama seperti kau berharap Ratna mati. Sama seperti kau berharap Dewi mati. Dan sekarang, kau mencoba membunuh Maya. Tamu-tamu Rian mulai mundur teratur ke arah pintu keluar, tapi Pak Rahmat dan 2 polisi sudah berdiri di sana, memblokir jalan. Mohon maaf, tidak ada yang boleh keluar ruangan ini sampai pemeriksaan selesai, kata Pak Rahmat tegas sambil menunjukkan lencananya. Rian terperangkap. Dia melihat ke kiri dan kanan, mencari celah, tapi tidak ada. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Siapa nenek ini? Teriak Siska histeris. Rian, jelaskan. Apa maksudnya Ratna dan Dewi? Diam kau, bentak Rian pada Siska, lalu menatap Ibu Surti dengan nyalang. Kau tidak punya bukti. Kau cuma pembantu tua yang dipecat karena mencuri. Siapa yang akan percaya omonganmu? Polisi akan percaya, jawabku tenang. Aku mengeluarkan ponsel, milik Ibu Surti, dan memutar rekaman suara yang kami dapatkan dari sadapan di mobil Rian kemarin, berkat alat penyadap tempel yang dipasang Pak Rahmat saat Rian parkir di minimarket. Suara Rian terdengar jelas dari speaker ponsel yang keraskan volumenya. Tenang saja, bos. Istriku sebentar lagi lewat. Racun talium itu kerjanya pelan tapi pasti. Kalau dia nggak mati minggu ini, aku bakal bikin rem mobilnya blong pas aku suruh dia ke dokter. Asuransi 5 miliar cair, utang lunas. Wajah Rian berubah menjadi ungu. Siska menutup mulutnya tak percaya. Tamu-tamu lain memandang Rian dengan jijik. Itu rekayasa. Itu Sekarang teknologi canggih, suara bisa dipalsukan. Rian masih mencoba menyangkal, tapi argumennya lemah. Dia mundur perlahan menuju meja kerjanya yang ada di sudut ruangan, matanya melirik laci. Aku tahu apa yang dia cari. Mungkin senjata, atau mungkin paspor untuk kabur. Jangan bergerak, Saudara Rian Pratama. Salah satu polisi berpakaian preman itu maju, tangannya siap di pinggang, dekat sarung pistolnya. Kami dari kepolisian. Kami punya surat perintah penangkapan atas dugaan percobaan pembunuhan berencana dan penipuan asuransi. Bohong. Kalian semua sekongkol. Rian berteriak seperti orang kesurupan. Ini rumahku. Keluar kalian semua. Maya, kau istri durhaka. Kau bersekongkol dengan pemulung ini untuk menjatuhkanku. Menjatuhkanmu? Ibu Surti tertawa getir. Dia melangkah maju lagi, semakin dekat ke Rian. Kau sudah jatuh sejak lama, nak. Sejak kau memilih menukar nyawa manusia dengan uang. Jangan panggil aku nak. Rian menyambar vas bunga di meja dan melemparkannya ke arah Ibu Surti. Awas, teriakku. Pak Rahmat dengan sigap menepis vas itu hingga pecah berantakan di dinding. Pecahannya berhamburan. Tindakan Rian itu adalah kesalahan fatal. Itu adalah penyerangan. Tangkap dia, perintah Pak Rahmat. 2 polisi itu langsung menerjang Rian. Rian meronta, menendang, dan berteriak-teriak memaki. Meja kopi terguling. Botol-botol minuman mahal pecah. Rian,
Pria yang selalu menjaga citra rapi dan elegannya, kini bergumul di lantai seperti binatang liar yang terperangkap. Lepaskan aku. Aku Rian Pratama. Kalian tahu siapa aku? Kami tahu siapa kau, kata Ibu Surti, berdiri tepat di depan Rian yang sedang dipiting polisi di lantai. Nenek itu menunduk, menatap mata Rian yang penuh kebencian. Kau adalah pembunuh berdarah dingin. Dan permainanmu selesai malam ini. Maya. Rian beralih menatapku, matanya memelas, mencoba manipulasi terakhirnya. Sayang, tolong aku. Mereka salah paham. Aku suamimu. Aku mencintaimu. Jangan biarkan mereka membawaku. Kita bisa bicara baik-baik. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Hati yang dulu luluh oleh kata-kata manis itu kini sudah membatu. Suamiku sudah mati, Rian, jawabku dingin. Pria yang kucintai mati saat dia menamparku dan menyeretku keluar ke dalam hujan badai. Kau hanyalah orang asing yang jahat. Polisi memborgol tangan Rian ke belakang. Bunyi klik dari logam dingin itu terdengar sangat merdu di telingaku. Lebih indah dari musik pesta manapun. Tapi kejutan malam itu belum berakhir. Saat polisi hendak menyeret Rian berdiri, Ibu Surti mengangkat tangannya. Tunggu, katanya. Ada satu hal lagi yang harus semua orang tahu. Terutama kau, Rian. Rian mendongak, napasnya memburu. Apalagi maumu, nenek sihir? Ibu Surti menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca. Dia menatap Rian bukan dengan kebencian, tapi dengan rasa sakit yang mendalam, rasa sakit seorang ibu. Dan saat itulah, bom waktu yang sesungguhnya meledak. Suasana di ruang tamu yang berantakan itu hening seketika. Semua mata tertuju pada Ibu Surti, atau lebih tepatnya, Surti. Dia berdiri tegak, namun bahunya terlihat memikul beban yang sangat berat. Dia menatap Rian yang berlutut dengan tangan terborgol, wajahnya yang penuh keriput menyeratkan duka yang tak terlukiskan. Kau selalu bertanya-tanya, kan, Rian? Suara Surti bergetar, rendah namun menusuk. Kenapa pembantu di rumah orang tuamu itu begitu peduli padamu? Kenapa aku selalu membelamu saat ayah angkatmu memukulmu? Kenapa aku rela dipenjara demi menutupi kenakalanmu yang dulu? Rian mengerutkan kening, wajahnya bingung bercampur marah. Omong kosong apa ini? Kau cuma pelayan. Orang tuaku membayarmu untuk mengurusku. Orang tuamu? Surti tersenyum pahit, air mata mulai menetes di pipinya yang cekung. Pak Handoko dan Bu Mirna bukan orang tuamu, Rian. Mereka mandul. Mereka mengadopsimu. Bohong, teriak Rian. Jangan mengarang cerita. Aku ibu kandungmu, Rian, ucap Surti. Kalimat itu seperti petir yang menyambar di tengah ruangan. Aku ternganga, menutup mulutku dengan tangan. Pak Rahmat menurunkan pandangannya, seolah memberi hormat pada momen sakral yang menyakitkan itu. Siska dan para tamu lain mematung. Rian terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya bergerak liar, mencari tanda kebohongan di wajah wanita tua itu. Aku menyerahkanmu pada keluarga Handoko karena aku miskin. Lanjut Surti, suaranya parau. Aku janda muda, suamiku meninggal saat kau di kandungan. Aku tidak punya apa-apa untuk memberimu makan. Keluarga Handoko kaya raya, mereka menjanjikan masa depan cerah untukmu. Syaratnya satu, aku tidak boleh mengaku sebagai ibumu. Tapi aku memohon agar diizinkan bekerja di rumah mereka, hanya agar aku bisa melihatmu tumbuh setiap hari. Meski hanya sebagai Bibi Surti. Tidak. Rian menggelengkan kepala, wajahnya memucat lebih parah dari sebelumnya. Tidak mungkin. Ibuku orang kaya. Aku bukan anak pembantu. Aku bukan anak gembel. Darahku mengalir di tubuhmu, Rian, teriak Surti, kini air matanya tumpah deras. Setiap kali kau sakit demam waktu kecil, akulah yang menggendongmu semalaman sementara Nyonya Mirna tidur nyenyak. Saat kau jatuh dari sepeda, akulah yang membalut lukamu. Aku menahan diri bertahun-tahun melihatmu tumbuh menjadi monster yang manja, berharap suatu hari kau berubah. Tapi ternyata, kemewahan itu meracunimu. Kau membuangku, mengusirku setelah orang tua angkatmu meninggal, bahkan tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Diam. Diam kau.
Rian meraung, air mata kemarahan bercampur penyangkalan keluar dari matanya. Aku tidak sudi punya ibu sepertimu. Kau menjijikkan. Kau miskin. Kau sampah. Kata-kata itu menghancurkan hati siapapun yang mendengarnya. Betapa rusaknya jiwa Rian. Dia lebih memilih status palsu daripada mengakui ibu kandungnya sendiri. Surti memejamkan mata, menerima penolakan itu dengan hati hancur. Dia menghapus air matanya, lalu menatap Rian dengan tatapan baru. Tatapan seorang ibu yang akhirnya melepaskan anaknya yang durhaka. Baiklah, bisik Surti. Kalau itu mau MU. Tapi ingat ini, Rian. Darah, sampah, inilah yang menjebloskanmu ke penjara. Ibumu sendirilah yang menghentikan kegilaanmu. Pak Rahmat memberi isyarat pada polisi. Bawa dia. Dan amankan wanita itu juga, katanya menunjuk Siska. Aku tidak tahu apa-apa. Aku cuma pacarnya. Siska menjerit saat polisi menggiringnya. Kita lihat nanti di kantor polisi. Kesaksian palsu dan menikmati hasil kejahatan juga ada pasalnya. Jawab Pak Rahmat dingin. Rian diseret keluar. Dia masih berteriak-teriak memaki, menyumpahi aku dan Surti. Tapi saat dia melewati ambang pintu, dia menoleh sekali lagi ke arah Surti. Ada kilatan penyesalan di matanya, atau mungkin hanya ketakutan, sebelum dia didorong masuk ke mobil polisi. Sirine berbunyi, memecah keheningan malam kompleks perumahan elit itu. Tetangga-tetangga mulai berkerumun di luar pagar, menyaksikan jatuhnya Rian Pratama. Setelah mobil polisi pergi, rumah itu terasa sunyi. Pesta telah bubar. Tamu-tamu lain sudah kabur ketakutan. Tinggal aku, Surti, dan Pak Rahmat di ruang tamu yang berantakan. Pak Rahmat menghampiri kami, membawa sebuah tas olahraga yang dia temukan di lemari pribadi Rian saat penggeledahan singkat tadi. Kami menemukan ini, katanya sambil membuka tas itu. Di dalamnya ada beberapa botol kaca kecil tanpa label, bubuk putih, dan buku tabungan atas nama palsu. Tim forensik akan mengujinya, tapi saya yakin ini sisa talium dan arsenik itu. Bukti ini sudah lebih dari cukup untuk membuatnya membusuk di penjara seumur hidup. Aku menghela napas panjang, rasa lega yang luar biasa membanjiri dadaku hingga kakiku terasa lemas. Aku terduduk di sofa yang sama tempat Rian duduk dengan angkuh tadi. Terima kasih, Pak Rahmat, ucapku tulus, tanpa bantuan Bapak. Jangan berterima kasih padaku. Pak Rahmat tersenyum ramah, lalu menepuk bahu Surti yang masih berdiri mematung menatap pintu. Berterima kasihlah pada wanita hebat ini. Aku berdiri dan menghampiri Surti. Tubuh tuanya gemetar. Dia tampak begitu rapuh sekarang, setelah semua adrenalin pertempuran itu hilang. Bu. Panggilku pelan. Surti menoleh. Wajahnya basah oleh air mata. Maafkan aku, Maya. Maafkan aku melahirkan monster itu. Semua ini salahku. Aku menggeleng kuat, lalu memeluk tubuh kurus itu erat-erat. Aku menangis di bahunya. Tidak, Bu. Ibu menyelamatkanku. Ibu memberiku nyawa kedua. Rian memilih jalannya sendiri. Ibu adalah pahlawanku. Kami berpelukan lama di tengah ruang tamu itu. Dua wanita yang disakiti oleh pria yang sama, kini saling menguatkan. 3 bulan kemudian. Sinar matahari pagi terasa hangat menyentuh kulitku. Aku duduk di teras belakang rumah, memegang secangkir teh herbal. Di hadapanku, taman kecil yang dulu terbengkalai kini penuh dengan bunga-bunga yang bermekaran. Anggrek, melati, dan mawar tumbuh subur. Kondisiku sudah pulih 90%. Racun itu sudah hilang sepenuhnya dari tubuhku. Berat badanku kembali normal, pipiku sudah berisi dan merona, rambutku tumbuh lebat kembali. Dokter bilang kesembuhanku adalah sebuah keajaiban. Meski aku tahu itu berkat ketelatenan perawatan herbal Ibu Surti. Proses hukum Rian berjalan cepat. Bukti-bukti yang kami kumpulkan terlalu kuat. Percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, penipuan asuransi, dan kepemilikan zat berbahaya. Ditambah lagi, polisi membongkar makam istri pertama dan keduanya. Hasil otopsi ulang menemukan jejak racun yang sama di sisa tulang mereka. Rian dijatuhi hukuman mati. Kabar terakhir yang kudengar, dia menjadi gila di selnya. Dia sering berteriak memanggil ibunya, lalu memaki-maki tembok.
Karma telah mengambil akal sehatnya sebelum mengambil nyawanya. Siska juga terkena imbasnya. Dia dipenjara 2 tahun karena terbukti membantu Rian menyembunyikan aset hasil kejahatan. Non Maya, sarapannya sudah siap. Suara ceria itu membuyarkan lamunanku. Aku menoleh. Surti berdiri di pintu kaca, mengenakan daster batik yang bagus dan bersih. Wajahnya tampak 10 tahun lebih muda. Tidak ada lagi gurat penderitaan dan kemelaratan. Dia terlihat segar, gemuk, dan bahagia. Jangan panggil Non, Bu. Panggil Maya saja. Atau anakku, protesku sambil tersenyum. Surti tertawa renyah. Ah, lidah ibu masih kaku. Ya sudah, ayo makan, nak. Ibu masak sayur asem kesukaanmu dan pepes ikan. Aku bangkit dan berjalan merangkul bahunya. Rumah ini tidak lagi dingin. Rumah ini tidak lagi menjadi penjara atau tempat penyiksaan. Sejak Rian pergi, aku merenovasi ulang, membuang semua barang-barang Rian, dan mengecat ulang dinding dengan warna cerah. Tapi yang paling penting, aku tidak tinggal sendiri. Aku resmi mengadopsi Surti, secara emosional, dan aku sedang mengurusnya secara legal agar dia bisa masuk ke dalam kartu keluargaku. Dia bukan lagi pembantu, bukan pemulung. Dia adalah ibuku. Ibu yang tidak melahirkanku, tapi memberiku kehidupan baru. Bu, kataku saat kami duduk di meja makan yang penuh makanan lezat. Ya, nak. Terima kasih sudah menemukanku malam itu, ucapku sambil menggenggam tangannya yang keriput di atas meja. Surti tersenyum lembut, matanya menyipit penuh kasih sayang. Terima kasih juga, karena sudah mau menerima nenek tua ini di rumahmu. Ini rumah kita, Bu. Kami makan dengan lahap, diiringi canda tawa. Di luar, burung-burung berkicau riang. Badai sudah berlalu. Hujan sudah berhenti. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa benar-benar hidup. Rian mungkin pernah mengambil segalanya dariku, tapi dia memberiku satu hal yang tak ternilai. Dia mempertemukanku dengan seorang ibu sejati. Dan itu adalah kemenangan terbesar bagiku.